Bab 404, Titisan Sang Penguasa. Bukankah kakek sudah bilang? Bagaimana perasaanmu sekarang? Amila. Tanya Dewa Arser pada Amila. Rupanya, semenjak Kuni pergi mengikuti Gam, pergerakannya telah dipantau oleh Dewa Arser. Hal ini lantaran Amila tidak percaya dengan semua penjelasan Dewa Arser bahwa Mofelix adalah peliharaan sekaligus teman dari mata sang penghancur. Selain itu, kenapa Dewa Arser memilih Kuni sebagai malaikat pencabut nyawanya? Itu karena mata sang penghancur adalah salah satu dari kedua mata yang memiliki kekuatan tertinggi. Mata dewa hanya berada di tingkatan progres level ketiga. Mata segalanya ada di progres level kelima. Dan sang penghancur ada di tingkatan progres level ketujuh. Mata misterius yang sekarang berada di tangan Jade juga sama-sama berada di tingkatan progres level ketujuh. Namun perlu diingat bahwa pada saat Jade menerima kekuatan mata tersebut, tingkatan mata tersebut belum sempurna dan mengakibatkan tingkatannya ada di progres level pertama. Mulai sekarang, aku janji, aku tidak akan meragukan keputusan kakek besar lagi. Ucap Amila karena dia sudah lega sekarang. Kekhawatirannya tentang nasib Kuni saat ingin bertarung melawan Mofelix telah membuatnya sedikit ketakutan. Namun semua itu berubah saat jalan cerita Kuni sesuai dengan apa yang pernah diceritakan oleh kakeknya, Dewa Arser. Baguslah kalau begitu. Sekarang kamu bergegaslah. Kita akan melangsungkan pernikahannya begitu dia tiba. Ucap Dewa Arser yang terlihat senang sekali. Dewa Arser senang karena dia bisa memberikan jodoh terbaik untuk Amila. Sementara Amila justru semakin bersedih. Pasalnya dia ingat, kalau setelah pernikahannya, kakek besarnya akan pergi meninggalkannya selama-lamanya. Tidak rela? Tentu saja tidak. Meskipun begitu, Amila hanya bisa berpegang pada kehidupan indahnya di bumi. Kehidupan yang membuatnya bisa merelakan kepergian Dewa Arser. Apakah kakek besar masih ingin pergi meninggalkan kami semua? Tanya Amila lagi, dan entah sudah berapa kali pertanyaan ini terus terlontar dari mulutnya yang seksi itu. Apa yang kamu katakan, Sayan? Bukankah kita sudah membuat kesepakatan sebelumnya? Ucap Dewa Arser mencoba mengingatkan Amila. Aku tahu kakek. Tapi apa menurut kakek aku akan merelakannya begitu saja? Kamu jangan khawatir, Sayan. Setelah kamu berada di bumi, harimu akan penuh dengan warna dan kamu tidak akan kesepian lagi. Ucap Dewa Arser yang terus mengulang dengan jawaban yang sama. Selalu saja jawabannya seperti itu. Tak bisakah memberi jawaban yang lainnya? Keluh Amila yang justru mendapat senyuman dari Dewa Arser. Itu karena kamu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Coba kamu bertanya pertanyaan yang lain. Pasti kakek akan menjawabnya berbeda juga. Terang Dewa Arser. Mendengar argumen dari Dewa Arser, Amila tak banyak bicara lagi. Memang sejak dulu, kalau berdebat dengan Dewa Arser, siapapun tidak akan bisa menang. Termasuk Amila yang seorang perempuan itu. Lalu Sin kembali ke Kuni. Setelah dia mendapatkan kembali kekuatan sejatinya, tubuhnya seperti angin yang bisa terbang kemanapun yang dia inginkan. Berpindah tempat hanya dengan sekali kedipan mata dan yang terpenting, kekuatannya yang sekarang tidak ada tandingannya. Meskipun begitu muncul masalah baru dan itu adalah tentang pengendalian kekuatannya yang meluap-luap itu. Kemudian Kuni keluar. Dan tak lupa dia juga sambil membawa cincin yang pernah disebut sebagai cincin poli. Raja penghancur, Anda berhasil? Ucap Mofelix terlihat gembira sekali. Benar. Tapi aku tidak dapat mengendalikan kekuatan ini. Ucap Kuni sambil berjalan mendekati Mofelix. Kalau begitu, bukankah lebih baik Anda berkultivasi terlebih dahulu Raja Penghancur? Siapa tahu Anda akan bisa mengendalikannya. Ucap Mofelix mencoba mengingatkan Kuni. Mendengar usulan dari Mofelix, Kuni berdiam diri sejenak sebelum akhirnya dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dalam benaknya, sekali dia berkultivasi. Waktu yang diperlukan selama 10 tahun waktu geolominial, dan itu terbilang sangat lama sekali bagi Kuni. Apalagi dia berniat untuk mengunjungi bumi terlebih dahulu sebelum dia kembali ke tempat Dewa Mirza. Lupakanlah Mofelix, lebih baik kita pulang saja. Ucap Kuni lalu berjalan pelan menuju keluar hutan. Sementara Mofelix tentu saja terkejut. Bagaimana bisa rajanya? Mata sang penghancur mengatakan pulang. Apalagi Mofelix ingat kalau hutan Rain adalah tempat tinggal mereka. Raja penghancur. Pulang kemana yang ada maksud? Bukankah di sini rumah kita raja? Ucap Mofelix mencoba mengingatkan Kuni. Rumah? Ini sudah bukan lagi rumah kita. Kita akan pulang ke rumah baru kita Mofelix. Ucap Kuni sedikit berwibawa. Kali ini, aura yang ditunjukkan oleh Kuni begitu dingin. Namun penuh dengan aura kekuatan yang meluap-luap. Seolah-olah, tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan yang sangat besar ini. Pembuluh darahnya seperti ingin pecah, dan pikirannya dipenuhi dengan kata bunuh. Bunuh. Bunuh yang selalu terngiang-ngiang di telinganya. Bisa dikatakan, kekuatan Kuni saat ini melebihi batas kewajarannya dan bisa saja dirinya hilang kendali dan menghancurkan seisi Taman Harapan ini. Jika ini terjadi, maka Taman Harapan dan Geolominial dapat dipastikan akan musnah. Karena tidak ada yang bisa meredam amarahnya. Saat Kuni hendak pergi, tiba-tiba dia dapat merasakan kalau kekuatan yang besar sedang mengarah padanya. Kuni tahu siapa orang yang sedang menuju ke tempatnya. Karena dia hafal betul kalau orang yang sedang mendekatinya memiliki level yang berada di bawahnya 2 tingkat. Dan dia adalah Dewa Arser. Raja Penghancur. Ucap Mofelix saat dia mendapati Kuni berhenti secara tiba-tiba.
Mo Felix, menjauhlah. Ucap Kuni datar, lalu Mo Felix menjauh sesuai dengan permintaan Kuni. Beberapa saat kemudian, rupanya Anda sudah tidak sabar. Dewa Arser. Ucap Kuni datar. Hahaha, bukankah sudah aku bilang untuk tidak meremehkan mata segalanya? Ucap Dewa Arser yang secara tiba-tiba sudah berada di depan Kuni. Jangan bilang Anda mengetahuinya, Dewa. Tentu saja, dengan mata segalanya ini aku mengetahui semuanya. Bahkan aku mengetahui nasibmu sampai 100 tahun ke depan titisan dari sang penguasa. Ucap Dewa Arser yang semakin mengejutkan Kuni. Lagi-lagi Kuni mendengar kata penguasa. Dan Kuni juga semakin penasaran dengan nama sang penguasa yang dia dengar sedikit sering kali ini. Namun yang membuatnya lebih semakin penasaran adalah kata tersebut keluar dari mulut Dewa Arser yang memiliki mata segalanya. Mata yang bisa melihat masa depan. Dewa Arser, kenapa Anda menyebutku sebagai titisan sang penguasa? Dapatkah Anda menceritakannya padaku? Siapa penguasa yang Anda maksud itu? Ucap Kuni dengan nada datarnya. Meskipun dalam hatinya dia sangat penasaran sekali. Ini bukan saat yang tepat untukmu mengetahui tentang sang penguasa. Tapi satu hal yang harus aku beritahukan padamu, bahwa jalanmu sudah diatur oleh sang penguasa. Termasuk kehidupanmu dan juga alur hidupmu. Ucap Dewa Arser. Sudah diatur? Kenapa Dewa hanya menjelaskannya sedikit? Tidak bisakah Dewa menceritakan semuanya padaku? Ucap Kuni pada Dewa Arser. Bab 405, Pengendalian Kekuatan. Berhasil. Aku mohon Dewa, ceritakanlah apa yang Anda ketahui tentang saya. Ucap Kuni yang sedikit memohon karena dia sangat penasaran dengan riwayat hidupnya. Hahaha, kamu akan mengetahuinya begitu kamu memiliki mata segalanya. Jadi untuk apa aku menceritakan semuanya padamu? Ucap Dewa Arser yang membuat Kuni kembali terkejut. Memiliki mata segalanya? Apakah Dewa Arser berencana untuk memberikan mata segalanya padaku, batin Kuni? Namun saat mengingat permintaan Dewa Arser padanya, tidak menutup kemungkinan Kuni akan mendapatkan mata segalanya. Lalu, untuk apa Dewa menemuiku di sini? Apakah Dewa Arser hanya akan membuatku penasaran? Ucap Kuni. Aku ke sini, tentu saja untuk melatihmu. Sebelum permintaanku engkau kabulkan, aku akan membuat kamu bisa mengendalikan kekuatanmu sendiri dengan baik. Bersiaplah. Terang Dewa Arser, lalu dia mengeluarkan aura kekuatannya. Meskipun tidak sepenuhnya, tapi Dewa Arser mencoba batas bawah kekuatan mata sang penghancur. Dia tahu kalau level mata sang penghancur sudah berada di atas tingkatannya saat ini. Tapi karena Kuni baru saja meningkatkannya, sehingga Dewa Arser mulai dengan yang ringan-ringan dulu. Dengarkan aku, setelah aku menyerangmu. Cobalah untuk kamu menyerang aku balik. Kita lihat, sejauh mana kamu bisa mengendalikan kekuatan terkutuk itu. Terang Dewa Arser, lalu dia menyerang Kuni secara langsung. Telak. Dan tepat mengenai dada sebelah kiri. Serangan yang levelnya rendah itu memang tidak membahayakan nyawa Kuni. Namun dari serangan yang barusan, Kuni dapat merasakan bahwa di dalam tubuhnya bergetar dan regenerasi tubuhnya seperti melambat. Aku tidak akan tinggal diam. Gumam Kuni lalu dia terbang menerjang ke arah Dewa Arser. Jangan salahkan aku, Dewa. Teriak Kuni lalu sebuah pedang panjang dan besar berwarna keemasan muncul di telapak tangannya dan mengarah ke arah Dewa Arser. Tusukan maut. Teriaknya sambil meluncur lebih cepat lagi. Kurang. Teriak Dewa Arser yang kemudian dia menghilang dalam sekejap mata dari hadapan Kuni. Hal ini lantas membuat Kuni sedikit kebingungan karena sejujurnya dia belum memiliki pengalaman untuk bertarung dengan seseorang yang memiliki kekuatan setara dengannya. Apa yang kamu lihat? Aku di sini. Terang Dewa Arser dengan sombongnya. Kuni yang tersulut emosinya lalu berbalik arah dan menerjang Dewa Arser lagi. Kali ini aku akan mengikuti gerakannya. Batin Kuni sambil terus mengarah ke arah Dewa Arser. Ketika jaraknya semakin dekat, Kuni sudah bersiap-siap untuk berbelok mengikuti arah Dewa Arser. Kuni yang sangat fokus itu lalu memilih berbelok ke arah kanan tepat sebelum dia mengenai Dewa Arser agar dia tidak mendapat jarak yang terlalu jauh. Namun sayangnya, ketika Kuni berbelok, Dewa Arser justru berdiam diri di tempatnya yang membuat Kuni kembali terkecoh. Dia mengira Dewa Arser akan menghindar kali ini. Tapi pada kenyataannya, justru dirinya yang menghindar tanpa disengaja. Hei, apa kamu takut sekarang? Ucap Dewa Arser santai dengan nada mengejek pada Kuni. Aku takut. Aku hanya ingin mengambil satu langkah lebih cepat tadi. Dalih Kuni karena dia tahu kalau prediksinya kali ini salah. Berhenti bermain-main. Bertarunglah sesuai dengan kemampuanmu. Apakah kamu lupa kalau aku pemilik mata segalanya? Ucap Dewa Arser mencoba mengingatkan Kuni. Mata segalanya bisa melihat masa depan. Jadi Dewa Arser sudah dapat melihat kemana arah serangan Kuni. Bahkan pada saat serangan kedua, Dewa Arser tetap berdiam diri di tempat karena dia tahu kalau Kuni akan berbelok ke arah kanan pada detik-detik terakhir. Namun sayangnya Kuni lupakan hal itu bahwa pergerakannya sudah terbaca oleh Dewa Arser. Setelah mendengar perkataan dari Dewa Arser, Kuni akhirnya mengerti bahwa apapun yang akan dia lakukan, Dewa Arser selalu berada satu langkah di depannya. Jika terus begini, apa yang harus aku lakukan untuk bisa mengalahkannya? Batin Kuni yang terlihat dengan jelas dia sedang berpikir itu. Hei mata terkutuk, berhentilah berpikir dan kerahkan seluruh kekuatan yang kamu miliki. Bukankah kekuatanmu meluap-luap tadi?
Ejek Dewa Arser pada Kuni. Mendengar ejekan Dewa Arser, Kuni lalu menaikkan sedikit aura kekuatannya dan menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar karena kekuatan yang Kuni keluarkan terlalu besar. Mo Felix yang dapat merasakan kekuatan dari rajanya merasa ketakutan. Mo Felix takut rajanya hilang kendali dan menghancurkan semua yang ada di sekitar. Sementara Dewa Arser justru tersenyum. Karena sebentar lagi, keinginannya akan terwujud. Dengan keluarnya kekuatan asli mata sang penghancur, maka akan semakin mudah bagi Kuni untuk bisa mengendalikannya. Bagus, teruskan, teruskan. Ucap Dewa Arser terlihat senang. Bersiaplah Dewa. Teriak Kuni dengan suara yang bergema di seluruh langit. Kemudian Kuni meluncur ke arah Dewa Arser dengan kecepatan yang jauh lebih cepat lagi. Bahkan Mo Felix pun sampai tidak dapat melihat pergerakan Kuni. Namun berbeda dengan Dewa Arser. Dia dapat menghindari serangan Kuni dengan begitu mudahnya. Berapa kali pun Kuni menyerang. Sebanyak itu pula Dewa Arser menghindar dengan santai. Apa ini? Kenapa seranganku tidak bisa mengenainya? Gumam Kuni sambil terus melancarkan serangannya. Terus lakukan, dan jangan berhenti. Jika waktunya tiba, kekuatan sejatimu akan muncul kembali. Ucap Dewa Arser yang tentu saja membuat Kuni terkejut. Jika Dewa Arser sudah berkata seperti itu, mau tak mau Kuni harus melakukannya lebih keras lagi. Karena dia percaya dengan apa yang diceritakan oleh Dewa Arser. Semakin lama, Kuni bergerak semakin cepat. Meskipun begitu di setiap pergerakannya, lambat laun dia bisa melihat saat Dewa Arser menghindarinya. Meskipun Kuni dapat melihatnya, tapi kecepatan yang dimiliki oleh Dewa Arser masih belum dapat dikejarnya. Hal inilah yang membuat Kuni sedikit frustasi. Bagus, kamu sudah bisa melihat pergerakanku? Lakukan terus dan kamu akan bisa melihatku lebih jelas lagi. Ucap Dewa Arser dan lagi-lagi itu menjadi semangat tersendiri bagi Kuni. Apakah aku kurang cepat? Atau apakah aku terlalu lambat, batin Kuni sambil terus menyerang Dewa Arser. Sial, aku sudah mencapai batasku. Batin Kuni lagi lalu dia bisa melihat reka adegan ulang di atas kepala dari Dewa Arser. Meskipun samar, tapi dia benar-benar melihatnya. Hal ini lantas membuat Kuni berhenti dan berbalik menatap Dewa Arser. Di atas kepalanya, dia melihat Dewa Arser dan dirinya sama-sama berdiri selama beberapa menit. Namun saat Kuni menggerakkan satu kakinya, secara tiba-tiba, apa yang dia lihat berubah dan Dewa Arser bergerak ke kanan. Sedang dirinya bergerak ke kiri. Dewa, apa yang terjadi sekarang? Apakah Anda memberi petunjuk padaku? Ucap Kuni coba bertanya pada Dewa Arser. Petunjuk? Apa yang kamu maksud? Apa kamu sudah bisa melihat gerakanku? Tanya Dewa Arser pada Kuni. Tentu saja Dewa, aku bisa melihat gerakan Anda dengan jelas saat ini. Ucap Kuni lalu dia terbang menerjang ke arah Dewa Arser. Bab 406. Kematian Dewa Arser. Kali ini, kemanapun Dewa Arser menghindar, Kuni selalu bisa menyergap Dewa Arser. Hal ini lantas membuat Dewa Arser tersenyum. Ini adalah tahap awalnya. Sekarang lakukan lagi dengan serius. Ucap Dewa Arser lalu dia menghilang. Kuni lalu mengikuti kemana Dewa Arser pergi dan Kuni kembali menyerang Dewa Arser. Kali ini Kuni menyerangnya dengan sekuat mungkin. Namun hal yang berbeda kembali terjadi. Meskipun Kuni dapat melihatnya, tapi di detik-detik terakhir adegan yang dia lihat berubah dan ini tidak sesuai dengan apa yang dia lihat untuk pertama kalinya. Ada apa denganmu? Apakah hanya dengan bisa melihatku, itu sudah membuatmu puas? Lebih fokuskan lagi instingmu, dengan begitu kamu bisa meningkatkan kekuatanmu lagi. Terang Dewa Arser lalu dia bergerak tak beraturan tanpa menunggu Kuni menyerangnya. Melihat Dewa Arser yang terlihat banyak, membuat Kuni harus memutar otaknya lagi. Meskipun dia sudah memahami cara kerja mata sang penghancur, tapi Kuni benar-benar butuh waktu untuk bisa menguasainya secara menyeluruh. Berhenti berpikir dan lakukan sesuai instingmu. Dengan begitu, kekuatan sejati sang penghancur akan sempurna. Teriak Dewa Arser lagi. Dan kali ini, Kuni hanya mengangguk lalu dia mengejar Dewa Arser dengan segenap kekuatannya. Walaupun sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, namun Kuni tetap berada di belakang dari Dewa Arser. Bukan 1 langkah atau 2 langkah, melainkan 4 langkah. Itu jarak di antara mereka. Meskipun begitu Kuni tidak menyerah dan terus membulatkan tekadnya demi sebuah kekuatan yang dapat melindungi seluruh bidadarinya. Demi mencapai tujuannya datang kembali ke Saya, Kuni terus berupaya untuk meningkatkan kembali kekuatannya. Sampai akhirnya, setelah ribuan kali percobaan, jarak di antara keduanya hanya tinggal 2 langkah. Dan itu adalah langkah yang bagus bagi Kuni untuk mengakhiri pelatihan yang sangat melelahkan ini. Bagus, lebih cepat lagi. Apakah kamu bisa mengejarku? Teriak Dewa Arser dan itu lagi-lagi menjadi semangat bagi Kuni. Dengan tekadnya yang bulat, dia akhirnya bisa mengejar Dewa Arser. Kuni yang tepat berada di belakangnya mencoba untuk meraih pundak Dewa Arser. Namun usahanya selalu gagal karena Dewa Arser bisa menghindarinya. Kuni merasa jika apa yang terjadi kali ini tidak benar sama sekali. Dia yang merasa bisa mengejar Dewa Arser, justru tertinggal saat tangannya ingin meraihnya. Apa yang kamu lakukan? Aku akan memberi petunjuk terakhir. Sampai kapanpun, tanganmu tidak akan pernah bisa menyentuhku. Ucap Dewa Arser dan itu langsung mengejutkan Kuni. Tidak mungkin Dewa. Aku yakin bisa menyentuhmu. Ucap Kuni bersikukuh.
Tidak. Coba hitung. Berapa kali kamu akan menyentuhku? Tapi aku tidak tersentuh. Apakah 1 kali, 10 kali atau 100 kali? Bahkan aku berani yakin kalau itu sudah ribuan kali. Ucap Dewa Arser mencoba mengingatkan Kuni. Mendengar penjelasan dari Dewa Arser, Kuni merasa apa yang diucapkan oleh Dewa Arser mungkin saja benar. Memang bukan hanya sekali atau 2 kali. Tapi banyak sekali kesempatannya dan seketika langsung sirna. Kebingungan. Tentu saja. Tapi Kuni bisa mengerti maksud dari ucapan Dewa Arser adalah bukan tentang tekad. Tapi ini tentang takdir dan permintaan Dewa Arser itu sendiri. Apakah Anda yakin Dewa? Ucap Kuni datar sambil memusatkan seluruh kekuatannya. Memang inilah tujuanku. Dan aku selalu siap kapanpun. Ucap Dewa Arser tenang sekali. Kemudian, dengan kekuatan yang terpusat, muncul sebuah pedang berwarna perak dengan ujung berwarna emas. Bisa dibilang, pedang dengan warna keemasan tadi berlapis perak berada di tangan Kuni. Maafkan aku Dewa Arser. Ucap Kuni lalu dia menerjang kembali ke arah Dewa Arser. Ketika dia semakin dekat, dia bisa melihat dengan sangat jelas kalau Dewa Arser tidak beranjak dari tempatnya dan pada saat pedang Kuni telah mencapai setengah dari leher Dewa Arser, Kuni berhenti. Kenapa Anda tidak menghindar Dewa? Tanya Kuni lirih. Percuma aku menghindar. Karena menghindar pun, aku tetap akan terpenggal. Ucap Dewa Arser lalu dia memajukan badannya dan membuat kepalanya terpenggal. Semua kejadian ini dilihat oleh Amila dan membuat Amila menangis sejadi-jadinya. Meskipun Dewa Arser sudah berpamitan padanya, tapi tetap saja Amila benar-benar merasa kehilangan sesosok kakek yang begitu menyayanginya. Maafkan aku Dewa Arser. Ucap Kuni mengulang perkataan yang sama. Apa yang kamu katakan? Cepat datangi cucuku. Dia sudah menunggumu sejak lama. Ingat satu pesanku ini, sayangilah dia seperti kamu menyayangi istri-istrimu yang lain. Dan juga, tujuanmu mungkin tidak dekat dan juga tidak jauh. Jadi lakukan apa yang menurutmu benar saja. Ucap Dewa Arser lalu dia pun meninggal. Ketika nyawanya telah pergi, mata segalanya lalu keluar dari kelopak mata Dewa Arser dan langsung terbang menuju ke mata Kuni. Penyatuan mata ini membuat Kuni sedikit kesakitan meskipun hanya sebentar. Selain itu, kenangan mata segalanya tiba-tiba muncul di benaknya secara menyeluruh dan membuat Kuni akhirnya memahami penderitaan yang dialami oleh Dewa Arser. Mungkin kehidupan yang dijalani oleh Dewa Arser terasa lama bagi orang lain. Namun bagi Dewa Arser sendiri, kehidupan singkatnya ini telah menyiksa kenangannya dengan sangat lama sekali. Kini, nama Dewa Arser akan menjadi legenda sebagai dewa yang malang. Namun begitu, kisah sebenarnya penderitaan Dewa Arser hanya diketahui oleh Kuni. Raja penghancur. Apa Anda baik-baik saja? Tanya Mo Felix ketika dia melihat Kuni berdiam diri mematung. Tidak masalah. Ayo kita kembali. Sebelum itu, berubahlah menjadi cincin. Aku tidak ingin ada keributan di kerajaan Nerbes. Ucap Kuni yang mendapat anggukan dari Mo Felix. Setelah itu, Kuni dan Mo Felix kembali ke kerajaan Nerbes dan mendapati Amila menangis terseduh-seduh. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud untuk membunuh Dewa Arser. Ucap Kuni penuh dengan penyesalannya. Meskipun begitu, Amila tetap saja tidak bergeming dari tepian kasurnya dan dia tetap saja menangis. Mendengar Amila terus saja menangis, Kuni tidak berusaha untuk menghentikannya. Namun sebaliknya, dia menemani Amila dengan tenang di sisinya karena apa yang dia lihat melalui mata segalanya bahwa hati Amila akan luluh. Meskipun memang butuh waktu baginya untuk menenangkan diri. Saat menemani Amila, Kuni mencoba kekuatan mata segalanya dan dia melihat apapun yang ingin dia lihat. Nasib Ovi, nasib Kinan dan wanita-wanita yang lainnya telah membuat Kuni bersedih. Itu karena Kuni bisa melihat keabadian dalam dirinya. Namun tidak dengan para wanita yang ada di bumi. Setelah melihat mereka mati melalui mata segalanya, Kuni berjanji dalam dirinya bahwa dia tidak akan pernah memakai mata segalanya untuk melihat kehidupan orang-orang yang ada di bumi. Karena hanya ada satu kemungkinan yang akan Kuni terima dan itu adalah kekecewaan atas kematian mereka semua. Bab 407. Ancaman dari pria bodoh. 3 hari setelah kematian dari Dewa Arser, kerajaan Nerbes dilanda kekacauan. Hal ini lantaran Pangeran Mahkota tidak terima dan tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Dewa Arser tentang calon suami Amila. Pangeran Mahkota Nerbes, Stephanus Hall ke-9. Sebelumnya diam saja karena dia takut dengan Dewa Arser. Namun, setelah dia mendengar kalau Dewa Arser telah tiada, maka dia dengan lantangnya menentang pernikahan Amila yang akan dilaksanakan besok. Tuan Snacks, apa Anda masih ingin melanjutkan pernikahan ini? Bukankah Dewa Arser sudah tiada? Jadi tidak ada keharusan bagi Anda untuk melanjutkan pernikahan ini? Ucap Stephanus pada Snacks. Pangeran Mahkota, meskipun kakek besar sudah tiada, tapi kami akan tetap melanjutkannya. Setidaknya, ini adalah keputusan yang telah beliau ambil. Jadi kami tidak berani menentangnya. Ucap Snacks setelah dia berpikir sejenak. Mendengar pernyataan Snacks, Stephanus tentu saja tidak terima. Dia yang sudah bertekad akan menikahi Amila merasa terhina jika Amila menikah dengan orang lain. Beraninya kamu melawan kehendak raja. Apa kamu sudah lupa kalau Dewa Arser sudah tidak ada di sini? Jadi orang terkuat untuk saat ini adalah panglima perang kami, Tuan Gordon yang agung. Teriak Stephanus menyombongkan bawahan keluarganya.
Gordon yang agung bukan dari kalangan dewa. Tapi selama hidupnya, dia dikarunia oleh kehidupan dewa. Sehingga Gordon yang sejatinya hanya manusia biasa. Dia memiliki kekuatan yang setara dengan Dewa Mirza. Selain itu, Gordon adalah murid pertama Dewa Arser. Sehingga kecil kemungkinan Gordon mau melawan salah satu dari keluarga Dewa Arser. Dan itu yang tidak diketahui oleh Stephanus. Berhenti mengusikku pangeran sialan. Tuan Gordon tidak akan berani untuk menyentuh keluarga kami. Jika itu terjadi, maka Dewa Arser pasti akan mengutuknya keras-keras. Teriak Snax ketika dia ingat bahwa Gordon pernah berjanji pada Dewa Arser untuk tidak menyentuh keturunannya. Aku akan mengadu pada ayah saat ini. Bersiaplah. Teriak Stephanus lalu dia berbalik menuju pintu keluar. Namun apa yang terjadi berikutnya di luar dugaan semua orang. Stephanus yang telah membuka pintu itu tak bisa melanjutkan langkahnya. Dia ingin sekali melangkah, tapi hal yang membuatnya terhenti adalah karena adanya Kuni di depannya saat ini. Oh, ini anak mami yang ingin menikahi calon istriku. Ucap Kuni datar tapi dengan raut wajah penuh penghinaan untuk Stephanus. Sementara Stephanus tertegun sebentar sebelum akhirnya dia menyadari bahwa Kuni adalah calon suami Amila. Dengan kata lain, Kuni adalah laki-laki yang dipilih oleh Dewa Arser. Tanpa berkata, Stephanus melihat Kuni dari bawah ke atas seperti seorang mertua kepada calon menantunya. Jika dilihat, dia hanya modal tampan doang. Batin Stephanus karena dia tidak merasakan kekuatan yang kuat dari Kuni. Berbeda pada saat dia berhadapan dengan Gordon ataupun Snax. Stephanus masih bisa merasakan aura kekuatan mereka. Jadi kamu adalah laki-laki itu. Aku peringatkan sama kamu. Menjauhlah dari Amila. Kalau tidak. Ucap Stephanus sambil mengacungkan jarinya ke arah Kuni. Kalau tidak apa? Ucap Kuni acuh tak acuh. Aku akan menyuruh seluruh prajurit kerajaan untuk menyerang rumah ini. Terang Stephanus dengan arogannya. Mendengar ancaman dari Stephanus, Kuni akhirnya mengerti bahwa pria di depannya ini bisa dikategorikan pria bodoh. Hanya seorang laki-laki bodoh yang mencampur adukan antara urusan pribadinya dengan urusan pekerjaan. Dan dalam hal ini, Stephanus mungkin saja akan berbuat nekat dalam menggapai keinginan pribadinya, terutama jika itu berkaitan dengan Amila. Kenapa kamu diam? Apa kamu takut? Hah? Ucap Stephanus lebih arogan lagi. Melihat betapa tengilnya Stephanus, Kuni tanpa basa-basi lagi lalu menampar Stephanus yang membuat Stephanus meradang kesakitan. Plaak. Jangankan seluruh kerajaan Nerbes, seluruh alam semesta akan aku lawan, jika mereka berani mengusik diriku dan keluargaku. Tanamkan dalam hatimu kata-kataku ini. Ucap Kuni datar, tapi itu sudah cukup untuk membuat Stephanus ketakutan. Dari tatapan Kuni, Stephanus tahu kalau Kuni tidak bercanda. Sehingga untuk beberapa saat dia tertegun sampai Kuni benar-benar hilang dari pandangannya. Setelah Kuni tak terlihat, barulah Stephanus bereaksi dan amarahnya kian memuncak. Stephanus yakin kalau Kuni tidak memiliki kekuatan sebesar Gordon. Sehingga dia berpikir bahwa menyuruh Gordon membunuh Kuni adalah hal yang mudah baginya. Sementara itu, di tempat lain, Kuni yang sudah memberi pelajaran pada Stephanus. Lalu dia memutuskan untuk menemui Amila sekaligus berpamitan padanya. Kuni ingin membawa Ovi ke Taman Harapan, ke kerajaan Nerbes untuk ikut menyaksikan jalannya acara pernikahan yang akan dia gelar besok. Mendengar permintaan Kuni, tentu saja Amila menolak. Dia takut Kuni membohonginya dan pergi tanpa dirinya. Apa kamu tidak mempercayaiku? Ucap Kuni setelah mendengar penolakan dari Amila. Percaya? Apakah aku harus percaya padamu? Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku harus mempercayaimu atau tidak? Ucap Amila sedikit keras pada Kuni. Coba percayalah sekali saja padaku. Maka aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Pinta Kuni. Mungkin itu mudah kau ucapkan. Tapi aku benar-benar tidak bisa. Terang Amila. Memangnya, apa yang membuatmu tidak mempercayaiku? Bukankah selama ini aku selalu menemanimu? Ucap Kuni mencoba mengingatkan Amila. Mendengar penjelasan dari Kuni, Amila masih tidak habis pikir dengan jalan pikiran Kuni. Apalagi selama ini, meskipun mereka tidur sekamar. Kuni bahkan tidak pernah menyentuhnya. Amila sempat berpikir bahwa Kuni terpaksa menikahinya. Tapi apa yang diceritakan oleh Dewa Arser padanya sangat bertentangan dengan sikap Kuni yang sekarang. Dewa Arser pernah bercerita padanya bahwa Kuni akan menyayanginya, membahagiakannya, dan juga akan membuatnya menjadi wanita yang sama pentingnya dengan istri-istri Kuni yang lain. Namun apa yang terjadi saat ini? Seolah-olah Kuni tidak menganggap Amila penting. Selama beberapa hari ini, Amila selalu merasa kesepian meskipun Kuni ada di dekatnya dan sekarang Kuni akan pergi sebentar untuk menjemput istri lainnya. Jika kita berdua saja, kamu masih tidak menyentuhku. Bagaimana jika ada istrimu yang lainnya? Bukankah itu sama saja dengan kamu semakin mencampakkanku? Batin Amila sambil memikirkan semua tingkah laku Kuni selama ini. Hanya saja, Kuni memang tidak menyadari dengan sikapnya yang sedikit dingin pada Amila. Mungkin karena Kuni fokus dengan tujuannya, yaitu dengan memiliki kekuatan yang tiada tara. Selain itu, Kuni sudah sering mendapatkan kepuasan dari Kinan dan yang lainnya. Sehingga untuk saat ini, Kuni tidak terlalu memikirkan hawa nafsunya. Dan karena sikapnya ini, membuat Amila sedikit tidak mempercayainya. Andai saja gak kamu anggurin tuh Amila, mungkin kamu bisa pergi dengan mudah. Kun-kun, baik Kuni Mirza. See you.
Bab 408. Pengalaman pertama Amila. Baiklah, sekarang katakan padaku. Apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya padaku? Ucap Kuni mencoba memahami Amila. Apa yang harus kamu lakukan? Pikirkan saja sendiri. Ucap Amila ketus. Mendengar ucapan ketus dari Amila, Kuni merasa jika martabatnya sebagai laki-laki sedikit dipertanyakan. Terlebih, sudah lama sekali dia tidak mendapati seorang wanita bersikap manja seperti Amila. Dan mengacu pada pengalamannya, jika ada seorang wanita yang secara tiba-tiba ngambek, manja, dan hal lainnya, maka dapat dipastikan bahwa ini bukan lagi soal materi, melainkan ini soal sikap dan tindakan yang terjadi akhir-akhir ini. Kuni lalu mengingat-ingat kembali apa yang telah terjadi di antara mereka. Momen apa yang pernah ada namun tidak dapat dimanfaatkan oleh Kuni dengan baik. Semakin berpikir, otak Kuni semakin mengarah pada tujuannya, yaitu tentang kekuatannya. Selain itu, tidak ada hal yang dipikirnya. Namun, dalam beberapa kali ingatannya, Kuni sempat melihat raut wajah Amila yang memerah. Seolah-olah dia sedang memendam sesuatu. Raut wajah yang hampir sama dengan apa yang sering ditunjukkan oleh para bidadarinya jika mereka sedang bercinta dengan Kuni. Memikirkan kembali raut wajah itu, membuat Kuni akhirnya memahami kenapa Amila bersikap seperti ini padanya. Apalagi bukan sekali dua kali Amila menunjukkan raut wajah sangnya. Dan hal itu tidak pernah terpikirkan oleh Kuni bahwa mungkin saja Amila menginginkan sesuatu yang lain dari hanya sekedar sikap yang menemani. Mungkinkah dia, batin Kuni lalu dia melihat Amila yang sedang membelakanginya. Dalam rasa penasarannya, untuk pertama kalinya, Kuni memeluk Amila dari belakang dan itu menjadi sentuhan dan pelukan pertamanya untuk Amila. Saat merasakan pelukan Kuni, Amila sedikit terkejut. Meskipun begitu, dia tidak memberontak. Karena ini yang selama ini dia inginkan. Maafkan aku karena tidak memerhatikanmu dengan penuh. Tapi sejujurnya, kamu sama pentingnya dengan semua wanita yang ada di sampingku. Ucap Kuni memulai percakapannya. Setelah itu, Kuni membalik tubuh Amila dan pada akhirnya mereka saling memandang untuk beberapa saat. Terlihat, pipi Amila sedikit memerah. Selain itu, Kuni benar-benar mengagumi kecantikan yang dimiliki oleh Amila. Seperti terhipnotis, seperti itulah yang dialami oleh Kuni ketika kedua mata mereka saling memandang. Kecantikan yang bisa mengalahkan Ovi yang selama ini menjadi wanita tercantik di antara seluruh bidadarinya. Mungkin sebentar lagi posisi itu akan diambil alih oleh Amila. Untuk sesaat, Kuni tidak mempermasalahkan betapa cantiknya Amila. Tapi dia tidak akan tahu bahwa kecantikan yang dimiliki oleh Amila akan memberi petaka bagi laki-laki yang ada di bumi. Kecantikan seorang dewi yang tiada tara. Untuk saat ini telah mengikat hati Kuni. Dan dalam kediaman mereka, Kuni akhirnya berinisiatif untuk mencium Amila terlebih dahulu. Sedangkan Amila langsung memejamkan matanya untuk menikmati sensasi yang akan diberikan oleh Kuni untuk pertama kalinya ini. Dalam hatinya bergetar hebat tak kala ciuman mendarat tepat di bibirnya. Meskipun begitu, perasaan itu hanya sekilas yang dapat dia rasakan. Karena Kuni langsung menghentikan aksinya. Apakah kamu menginginkannya? Tanya Kuni lagi. Mendengar pertanyaan Kuni, Amila berkedip sekali. Lalu dengan kedua tangannya yang langsung melingkar ke leher Kuni. Untuk menunjukkan pada Kuni bahwa dia benar-benar menginginkannya. Sementara Kuni langsung saja kembali mencium Amila. Kali ini, Kuni mencium Amila dengan penuh perasaannya dan membuat Amila akhirnya hanyut dalam nafsu pertamanya ini. Kuni yang sudah memang lihai dalam hal bercocok tanam, mampu memberikan kesan yang sangat berharga bagi Amila. Di mana mereka yang terbuai akan melodi-melodi cinta di antara keduanya, akhirnya keduanya tersenyum bahagia. Dalam kenangannya, Amila benar-benar menikmatinya. Percintaan panas mereka yang mampu bertahan berjam-jam itu membuat Amila benar-benar puas dan juga berkesan di hatinya. Pria yang telah menjadi takdirnya di depannya ini telah mampu mengoyak-ngoyak pertahanan femininnya. Alhasil sepanjang mereka bercinta, Kuni akhirnya mengetahui kalau Amila tak ada bedanya dengan para manusia yang ada di bumi. Termasuk dalam segi hawa nafsu. Kuni sempat berpikir, jika Ovi saja memiliki ruangan khusus bercinta di relung hatinya, maka keturunan dewa seperti Amila pasti akan memiliki ruangan yang sama dan bahkan bisa lebih baik lagi dari apa yang dimiliki oleh Ovi. Namun harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kuni yang menggauli Amila dengan segenap jiwanya itu bisa merasakan kontak fisik secara nyata dan itu menandakan kalau Amila sama dengan Kinan dan yang lainnya. Apakah kamu sudah mempercayaiku saat ini? Tanya Kuni sambil terus memeluk Amila dalam tidurnya. Baiklah, aku mempercayaimu. Meskipun tidak sepenuhnya. Terang Amila sambil memegang kedua lengan Kuni. Padahal sudah aku kasih, tapi kenapa kamu masih tidak mempercayaiku? Keluh Kuni pada Amila. Oh iya, apakah kamu memberikannya secara sukarela atau karena terpaksa? Aku tidak yakin kamu akan menyentuhku jika aku tidak marah tadi. Terang Amila mengutarakan pendapatnya. Maafkan aku, bukan aku tidak mau menyentuhmu. Tapi itu karena aku sedang fokus untuk meningkatkan kekuatanku. Masih banyak yang harus aku pikirkan dan itu semua harus aku selesaikan. Ucap Kuni mencoba menjelaskan tentang situasinya saat ini. Aku tahu itu. Kakek telah menceritakan semuanya padaku. Aku juga minta maaf, karena aku tidak bisa bersikap dewasa. Tapi aku janji, mulai saat ini, aku akan. Ucapan Amila terhenti.
Dia tak sanggup mengatakan apa yang ada di dalam hatinya. Karena apa yang akan dia katakan akan bertentangan dengan apa yang pernah diceritakan oleh kakek besarnya, Dewa Arser. Kamu jangan khawatir. Jadilah diri kamu sendiri. Dan lagi, apakah kita tidak ada? Ucap Kuni sambil menunjukkan angka 2 di jarinya. Sementara Amila langsung mengerti dengan maksud ucapan dan kode jari Kuni. Dia tahu Kuni sangat gila saat dia mulai bercinta. Sehingga tanpa berucap lagi, Amila langsung mencium Kuni dan pada akhirnya ronde kedua pun dimulai. Sengaja saya skip, karena ada yang minta adegan hotnya dikurangi. Tapi kalian jangan khawatir, adegan hotnya tetap ada dan gak semua di skip. Genre hari ini bos, hehehehe. Berhubung Kuni dan Amila bercinta sampai pagi, akhirnya keinginan Kuni untuk membawa Ovi tidak terjadi. Bahkan sampai pelayan Amila memberi isyarat bahwa pesta pernikahan akan digelar. Kuni dan Amila masih saja memadu kasih. Apakah ini masih kurang? Tanya Kuni saat melihat raut wajah Amila yang sangat bahagia sekali. Tidak, rajaku. Aku sangat terpuaskan. Terima kasih karena kamu telah memberikan kesan yang baik dalam hatiku. Ucap Amila dengan rasa syukurnya. Baiklah, saatnya kita memulai apa yang seharusnya kita lakukan hari ini. Ucap Kuni lalu mereka berdua pun melangsungkan akad pernikahan mereka. Bab 409, cara Kuni menghabisi keluarga bajingan. Acara pernikahan yang berlangsung pun cukup hikmat dan lancar. Semua orang seperti begitu menyanjung Kuni dan Amila. Lebih tepatnya mereka sangat mengagumi Kuni karena apa yang diperlihatkan oleh Kuni secara nyata di depan mereka. Kuni yang sebelumnya mendapat julukan terkutuk, kini dia berubah menjadi dewa yang sesungguhnya. Hal ini karena Kuni telah menunjukkan pada mereka bahwa monster yang selalu meneror mereka selama jutaan tahun bisa dia kendalikan dengan baik. Benar, selama proses acara pernikahan mereka, Kuni menunjukkan pada seluruh rakyat kerajaan Nerbes bahwa Kuni bisa menjinakkan Mofelix, monster yang selama ini menjadi tujuan akhir bagi para petualang yang berada di kerajaan Nerbes. Meskipun tidak dalam bentuk nyata alias Mofelix tampil sedikit lebih kecil. Tapi semua orang yang ada di sana tetap yakin bahwa itu adalah monster Mofelix yang selama ini menjadi mimpi buruk bagi mereka. Bentuk tubuh Mofelix yang terbilang kecil ini bukanlah tolak ukur. Apalagi saat mereka tidak merasakan aura kekuatan yang besar yang ada pada Mofelix. Namun karena ucapan Snax lah, akhirnya semua orang yakin dan semakin mengagumi Kuni. Snax mengatakan bahwa Kuni bisa menjinakkan Mofelix dengan begitu mudahnya. Selain itu, sudah tidak ada lagi yang akan mengancam kerajaan Nerbes. Karena musuh alami mereka sudah dijinakkan. Mendengar pernyataan yang dilontarkan oleh Snax, seluruh rakyat kerajaan Nerbes merasa senang sekali. Namun apa yang tidak diketahui oleh Snax dan yang lainnya adalah ketika mereka sudah merasakan kedamaian akibat Mofelix yang telah dijinakkan. Tapi mereka lupa bahwa ancaman dari Mofelix adalah satu-satunya ancaman yang harus mereka hadapi saat masih ada Dewa Arser. Kini, setelah Dewa Arser telah tiada, maka ancaman sesungguhnya datang dari dewa-dewa atau dari kerajaan yang lainnya dan itu adalah ancaman yang nyata bagi mereka. Dan anehnya lagi, mereka belum merasakan atau bahkan mereka tidak pernah memikirkan sejauh itu. Mungkin karena pelindungan yang diberikan oleh Dewa Arser pada mereka. Sehingga mereka masih menganggap perlindungan itu akan tetap abadi selamanya. Acara yang berlangsung baik-baik saja itu, awalnya. Namun saat acara mendekati akhir, secara tiba-tiba, ada segerombolan prajurit yang langsung masuk ke dalam acara. Jika dilihat dari pakaiannya, mereka berasal dari prajurit kerajaan Nerbes. Hal ini lantas membuat Snax dan yang lainnya terkejut. Hanya Kuni yang bersikap santai, karena dia tahu kalau ini pasti terjadi. Apa yang kalian lakukan? Tidakkah kalian tahu apa yang sedang terjadi di sini? Teriak Snax saat ia sedikit kesal karena para prajurit ini seperti sedang menginjak-injak harga dirinya. Maaf Tuan Snax, kami tidak bermaksud untuk membuat onar dalam acara pernikahan Putri Amila. Hanya saja, saya telah ditugaskan oleh Yang Mulia Raja untuk membawa seorang terdakwa kasus penyerangan terhadap putra mahkota, Yang Mulia Stephanus Hall ke-9. Oleh sebab itu, selama ini kami telah menunggu sampai acara ini akan berakhir. Dan kami baru masuk setelah kami memastikan kalau acara pernikahan ini sebentar lagi akan berakhir. Maafkan kelancanganku Tuan Snax, tapi kami tidak mungkin melepas manusia yang telah memukul putra mahkota kerajaan Nerbes. Terang seseorang dengan suara yang sangat berwibawa sekali. Sementara Snax sedikit terkejut begitu mendengar suara orang tersebut. Snax tahu betul suara siapa itu. Gordon. Ucap Snax lirih sebelum akhirnya dia berjalan mendekat ke arah Gordon. Gordon, tidak. Panglima Gordon, saya kira ada kesalahpahaman di sini. Mungkin ada pemukulan di sini. Tapi itu bukan sesuatu hal yang membahayakan nyawa putra mahkota. Selain itu, awalnya ada kesalahpahaman ini karena urusan pribadi. Jadi apakah kamu masih ingin ikut campur? Ucap Snax mencoba mengingatkan Gordon. Aku tahu, putra mahkota telah menceritakannya padaku. Selain itu, aku memang sudah berjanji untuk tidak menyentuh keturunan dari Dewa Arser. Tapi tidak dengan dia. Ucap Gordon tegas sekali sambil menunjuk ke arah Kuni. Dari jari telunjuknya, Gordon ingin mengatakan bahwa dirinya mampu mengatasinya. Sementara Kuni hanya tersenyum lirih. Dia tahu Gordon hanya ingin mencari perbandingan untuk menguji kekuatannya saja. Kuni tahu Gordon adalah orang cerdas.
Dia tahu kalau Kuni tidak bersalah. Tapi karena ingin menguji kemampuannya, akhirnya dia bersikap acuh tak acuh. Karena yang terpenting bagi Gordon adalah mengetahui sejauh mana kekuatannya berkembang. Mo Felix, keluarkan seluruh kekuatanmu. Ucap Kuni datar, tapi itu sangat mengejutkan semua yang mendengar ucapan Kuni. Tanpa berlama-lama lagi, Mo Felix selalu mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan terjadilah kekacauan di dalam pesta pernikahan Kuni dan Amila. Meja, kursi, hidangan berterbangan. Angin yang berhembus kencang dan menerjang seluruh prajurit yang semula berada di depan sendiri. Kecuali orang-orang yang ada di dalam perlindungan kekuatan Kuni. Semua orang yang melihat aura kekuatan Mo Felix meluap-luap. Mereka yang tidak sempat berlari hanya bisa pasrah dengan kesusahan untuk bernafas. Sementara para prajurit lenyap seketika dan hanya menyisakan Gordon seorang. Berhenti Mo Felix. Ucap Kuni dan pada akhirnya, semua kembali normal. Kuni lalu berdiri dan mendekati Gordon yang tidak dapat bergerak akibat dari keterkejutannya dengan aura kekuatan Mo Felix. Inilah hasilnya. Apakah kamu masih ingin melanjutkannya? Ucap Kuni datar dan Gordon lagi-lagi hanya terpaku untuk sesaat. Maafkan aku tuan. Ucap Gordon lirih lalu dia berbalik untuk pergi. Memang mudah untuk memaafkan. Tapi aku akan memakai caraku sendiri. Teriak Kuni dan itu sedikit mengejutkan Gordon. Kemudian Gordon berbalik untuk melihat dan menanyakan maksud dari ucapan Kuni. Namun saat dia berbalik, Kuni sudah tidak ada di depannya. Di mana dia? Gumam Gordon lirih. Sementara Kuni yang menghilang, lalu dia muncul di sebuah istana yang sangat asing sekali. Istana yang megah namun seperti tidak ada seorang pun di sana. Kemudian dia memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya ada sekitar 8 orang. Termasuk Stefanus yang sedang cemas menunggu kabar dari Gordon. Begitu pintu sedikit terbuka, Stefanus langsung tersenyum karena dia yakin sekali kalau hanya Gordon yang bisa membuka pintu tanpa mengetuknya. Namun raut wajahnya berubah ketika dia melihat wajah Kuni. Wajah yang dia hafal pernah menamparnya kemarin. Siapa kamu? Beraninya kamu? Srieng. Kui, iya, Ci. Suara Kuni yang langsung menembas dada dari orang yang bersikap arogan padanya. Rupanya, orang yang baru saja dibunuh oleh Kuni adalah paman dari Stefanus. Suara teriakan hampir memenuhi ruangan sesaat setelah mereka mengetahui kalau salah satu dari sanak keluarganya mati di hadapan mereka. Keluarga bajingan seperti kalian. Lebih baik mati saja. Ucap Kuni datar dan itu semakin menambah rasa ketakutan di antara mereka. Bab 410. Masa depan yang bisa berubah. Siapa kamu? Apa salah kami? Ucap Raja Hall ke-8. Ayah Stefanus pada Kuni. Apakah ini lucu? Bukankah anak kesayanganmu ini sudah menceritakan semuanya padamu? Tanya padanya. Maka kamu akan mengetahui siapa aku. Ucap Kuni sambil memperhatikan ketujuh orang ini satu persatu. Dari ketujuh orang di depannya, Kuni tidak menemukan seseorang yang dia cari. Sementara Raja Hall langsung menoleh ke arah Stefanus yang terpaku itu. Bicaralah bodoh. Teriak Raja Hall pada Stefanus sambil memukul kepala Stefanus. Ampun ayah, dia adalah laki-laki itu. Laki-laki yang berani memukulku. Ucap Stefanus lirih. Kamu sudah tahu bukan siapa aku? Sekarang kalian semua matilah. Ucap Kuni lalu dia bersiap-siap untuk membunuh semua orang yang ada di ruangan ini. Tunggu, ampuni aku. Aku tidak bermaksud untuk melawanmu. Ucap Stefanus sambil berlutut pada Kuni. Kemudian, Raja Harl, kedua istrinya, dan sisanya kedua adik laki-lakinya dan satu adik perempuannya juga ikut berlutut mengikuti apa yang dilakukan oleh Stefanus. Melihat semua orang berlutut, Kuni bahkan tidak bergeming sedikit pun. Dia tahu bahwa takdirnya kali ini adalah membunuh seluruh keluarga raja dan hanya menyisakan anak bungsunya untuk memulai memimpin kerajaan Nerbest yang baru. Melalui mata segalanya, Kuni akhirnya mengambil peran sebagai penjahat. Asal kelak, kerajaan Nerbest tidak hancur total karena kepemimpinan yang amburadul dari Raja Harl ke-8. Meskipun kehancuran yang diramalkan mata segalanya terjadi pada saat perpindahan kekuasaan. Tapi di ramalan mata segalanya, kehancuran itu akan terjadi sebulan lagi saat Stefanus yang memiliki ambisi besar untuk menguasai kerajaan-kerajaan tetangga. Awalnya Stefanus membunuh ayahnya, lalu pengalihan kekuasaan berada di tangannya. Dia akan menyerang kerajaan sebelah saat dia mendengar kalau putri kerajaan sebelah memiliki kecantikan yang tiada tara di Taman Harapan ini. Karena penglihatannya ini, Kuni tidak ingin mengambil resiko. Dia ingin memastikan semua baik-baik saja sebelum kedatangannya yang kedua kalinya di Taman Harapan. Itulah mengapa Kuni ingin menghancurkan rezim keluarga Harl, karena dia ingin memastikan Taman Harapan berada di suasana damainya untuk beberapa tahun ke depan. Selain tentunya dia mempersunting seorang putri yang akan diperebutkan olehnya dan juga Stefanus. Apapun yang kalian lakukan, kalian tetap harus mati. Ucap Kuni datar lalu dengan sebilah pedang yang terbuat dari udara. Kuni menebas semuanya dan pada akhirnya mereka semua tidak ada yang selamat. Setelah membunuh semuanya, Kuni lalu bergegas mencari anak bungsu Hall ke-8 dan dia masihlah anak-anak berusia 10 tahun jika di bumi. Meskipun begitu, dia sangatlah cerdas. Dan karena kecerdasannya ini, kerajaan Nerbest akan berada di masa jayanya sehingga semua kerajaan tidak akan ada yang berani menyerangnya. Meskipun tidak ada embel-embel nama Dewa Arthur sekalipun. Dengarkan aku, cincin ini adalah cincin untuk istriku.
Aku menitipkannya padamu dan selalu ingatlah ini. Kebaikanmu akan menyelamatkan kerajaan ini. Mulai sekarang, kamu adalah Raja Nerbes. Terang Kuni yang membuat anak kecil itu hanya melongo. Dia mungkin tahu maksud ucapan Kuni. Tapi yang tidak dia tahu adalah siapa Kuni dan untuk apa dia datang menemuinya. Saat anak kecil itu masih termangu, Kuni lalu kembali ke sisi Amila dan dia duduk dengan santai. Bahkan saat Gordon menatapnya, Kuni masih saja tidak berkata apa-apa. Lalu, beberapa saat kemudian, seorang prajurit istana tergesa-gesa mengabarkan pada Gordon bahwa seluruh anggota raja, kecuali si bungsu telah mati. Mendengar kabar dari penjaga istana, Gordon dan beberapa orang yang mendengarnya merasa aneh sekali. Apalagi mereka tidak pernah menemui sebuah kasus bahwa ada yang berani membunuh anggota kerajaan. Apakah ini ulah Anda, Tuan? Ucap Gordon lirih pada Kuni. Kamu berbaktilah pada keturunan terakhir keluarga Harl. Karena hanya dia yang akan membawa kerajaan Nerbes berada di puncaknya. Ucap Kuni lalu dia berdiri dan membawa masuk Amila. Sementara Gordon lagi-lagi terkejut dengan ucapan yang dilontarkan oleh Kuni. Secara gamblang, Kuni mengakui perbuatannya tanpa penyesalan sedikitpun. Jadi ini caramu, Tuan? Batin Gordon lalu dia kembali ke istana. Sayan, kenapa kamu membunuh mereka semua? Apakah kamu mempunyai rencana lain di belakangku? Ucap Amila setelah mereka masuk ke dalam kamar. Apa yang kamu katakan, Sayan? Aku tidak memiliki rencanaku sendiri. Tapi ini memang rencana untuk Nerbes sendiri. Terang Kuni lalu dia menceritakan semuanya pada Amila. Tentang pemberontakan, tentang perang dan juga tentang segala hal yang berkaitan dengan kerajaan Nerbes di masa depan. Semua itu Kuni ceritakan tanpa ada kebohongan sama sekali. Lalu, apakah kalian tahu reaksi apa yang ditunjukkan oleh Amila? Amila jelas tidak percaya sama sekali. Karena dia pernah mendengar cerita dari Dewa Arser bahwa kerajaan Nerbes akan tetap mengalami kejayaan selamanya. Bisa dikatakan, kejayaan ini abadi untuk selamanya. Ternyata kamu juga bisa berbohong, Sayan. Apa menurutmu aku akan mempercayai ceritamu itu? Ucap Amila sedikit menaruh curiga pada Kuni. Sedangkan Kuni tentu saja terkejut. Dia tidak mengerti kenapa Amila bisa mengatakan dirinya pembohong. Padahal sejak awal, dirinya tidak pernah berbohong sekalipun pada Amila. Katakan padaku alasannya. Kenapa kamu bisa berkata bahwa aku adalah seorang pembohong? Dan katakan lagi, apakah aku pernah berbohong padamu? Terang Kuni karena dia tidak terima dipanggil pembohong oleh Amila. Mungkin kamu tidak pernah berbohong sebelumnya. Tapi bisa jadi ini menjadi kebohongan pertama kamu. Aku berani mengatakan kamu pembohong. Karena apa yang kamu ceritakan tidak sama dengan apa yang diceritakan oleh kakek besarku. Menurutmu, aku harus mempercayaimu atau mempercayai kakek besar yang telah memiliki mata segalanya? Ucap Amila dengan bangganya. Dia bangga dengan kakeknya karena sejak awal, Dewa Arser tidak pernah membohonginya. Sementara Kuni hanya menghela nafas lega sesaat setelah dia mendengar alasan dari Amila. Kuni mengira jika Amila mungkin saja memiliki sesuatu yang biasa kita sebut alat pendeteksi kebohongan. Namun ternyata, selama ini Amila masih terpacu pada cerita Dewa Arser. Amila masih saja menganggap cerita yang pernah dia dengar dari Dewa Arser adalah cerita yang sebenarnya. Tanpa Amila sadari bahwa cerita yang dia dengar akan berubah seiring penggunanya ikut terlibat atau tidak. Jika dulu, saat Dewa Arser masih hidup, maka cerita kerajaan Nerbes akan mendapat kejayaan yang abadi, mungkin saja cerita itu benar. Namun untuk saat ini, ketika Dewa Arser telah tiada, maka secara otomatis, apa yang pernah diceritakan kepada Amila akan berubah tanpa diketahui oleh Amila. Sebagai contohnya saja, tindakan Stefanus akhir-akhir ini. Pada saat Dewa Arser masih hidup, Stefanus diam dan lebih memilih untuk tidak mengganggu Dewa Arser karena dia takut terhadap Dewa Arser. Andai saja Dewa Arser masih hidup, maka Stefanus akan tetap diam. Namun ketika dia mendengar kalau Dewa Arser telah mati, maka dalam sekejap mata, Stefanus berani mengutarakan pendapatnya dan bahkan menentang keputusan yang sebelumnya telah dibuat oleh Dewa Arser. Bab 411. Dewa Garia. Dalam kasus Amila ini, sebenarnya Amila tidak salah sama sekali dan wajar jika dia beranggapan bahwa Kuni sebagai pembohong. Namun, untuk bisa mengatasi kesalahpahaman di antara mereka, membuat Kuni mau tak mau harus menjelaskan lagi pada Amila. Dengarkan aku, Sayan. Aku akan menjelaskannya lagi. Aku tahu, mungkin ini tidak masuk akal bagimu, tapi aku akan mengatakan yang sebenarnya bahwa terang Kuni lalu dia menjelaskan dari awal lagi. Bagaimana tentang cerita Dewa Arser yang berubah secara tiba-tiba, tentang masa depan yang berubah, serta tentang kesalahpahaman ini. Semua Kuni ceritakan secara terperinci. Kali ini, Kuni menceritakan semuanya tanpa ada satu adegan pun yang terlewat. Bahkan adegan tentang penyerangan yang ingin dilakukan oleh Gordon, Kuni juga telah mengetahuinya. Semua yang terjadi setelah dia mendapat mata segalanya, Kuni telah menunggu itu semua. Karena awal bagi Kuni tadi pagi adalah saat yang paling dia nantikan. Termasuk kapan dia kembali ke istana Dewa Mirza, Kuni hanya tinggal menunggu waktu saja. Yang jadi masalah bagi Kuni adalah tentang Jack. Karena sampai saat ini, Kuni masih belum bisa melihat kematian Jack. Terlebih saat dia melihat nasib Jack. Awan hitam selalu menutupi penglihatan Kuni.
Sehingga membuat Kuni sedikit khawatir karena dia tidak dapat memastikannya secara pasti apa yang akan terjadi antara dirinya dan Jake. Setelah mendengar cerita dari Kuni, Amila merasa jika apa yang dia dengar semuanya masih terbilang masuk akal. Amila merasa, dari cerita Kuni, dia dapat mengerti bahwa masa depan yang terlihat oleh mata segalanya masih bisa berubah. Namun ada satu hal yang membuatnya sama-sama penasaran, dan itu tentang Jake. Amila merasa seperti pernah mendengar nama orang tersebut dari mulut sang kakek besar atau Dewa Arser. Namun apa yang dibicarakan oleh Dewa Arser, pada saat itu Amila melupakannya. Sehingga membuatnya tidak membuka suara soal Jake. Karena dia belum dapat memastikan peristiwa atau cerita apa yang pernah dia dengar itu. Sekarang, apakah kamu sudah bisa mempercayaiku? Ucap Kuni sambil terus memeluk Amila. Sementara Amila hanya mengangguk sebentar lalu dia fokus kembali dengan ingatannya tentang Jake. Namun, seberapa keras dia mengingat. Tetap saja ingatan itu tidak pernah muncul. Kalau begitu, kapan kita akan ke bumi? Tanya Amila karena dia sudah tidak sabar ingin segera mengunjungi bumi. Menurutmu, apakah bumi akan sama dengan apa yang kamu bayangkan? Tanya Kuni karena penasaran dengan jawaban Amila. Apa yang kamu katakan sayang? Bagaimana aku bisa melupakannya? Kakek pernah bilang bahwa bumi adalah tempat yang luar biasa. Tidak seperti di sini yang monoton. Terang Amila yang terlihat sangat menyanjung bumi. Melihat wajah ceria Amila dan juga rasa bersemangatnya yang tinggi, membuat Kuni harus berpikir ulang untuk mengajaknya melihat-lihat bumi. Kuni takut kalau Amila nantinya kecewa karena bumi yang pernah diceritakan padanya tidak sama dengan bumi yang sekarang. Meskipun begitu, Kuni berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan memulihkan bumi secepatnya. Untuk saat ini, sesuai dengan apa yang pernah dilihat Kuni melalui mata segalanya, bumi berada pada situasi yang sama. Di mana kehidupan yang sama dengan terakhir kali ditinggalkan oleh Kuni. Udara berhenti, air berhenti, ombak mematung dan semuanya juga mematung. Tidak ada yang bergerak meskipun itu hanya untuk berkedip. Sehari, seminggu, sebulan bahkan bertahun-tahun pun, semua tetap sama pada kondisi terakhir saat mata penghancur mulai aktif. Sementara itu di scene lainnya. Bagi Kuni, dia hanya butuh waktu yang tepat untuk datang ke istana Dewa Mirza, sedangkan Dewa Mirza masih saja bertarung dengan Dewa Besem. Sudah hampir 2 bulan lamanya, namun kekuatan yang mereka tunjukkan masih terbilang banyak sekali. Dewa Mirza masih mempunyai stamina sebanyak 54%, sedangkan Dewa Besem tinggal 40%. Meskipun begitu, mereka masih memiliki waktu setidaknya 2 minggu untuk membuat salah satu di antara mereka kalah. Dewa Mirza yang sedikit lebih diunggulkan, semakin bersikap arogan. Sementara Dewa Besem terlihat sedikit cemas. Dewa Besem seperti menunggu sesuatu. Namun apa yang dia nanti-nantikan tak kunjung tiba juga. Selain itu, tenaganya terkuras lebih cepat lagi di ujung performa bertarungnya. Di mana jarak yang semula 14%. Kini meningkat menjadi 24%. Dewa Mirza memiliki 44% kekuatannya. Sedangkan Dewa Besem memiliki 20%. Dasar Dewa Sialan. Tunggu saja pembalasanku. Guman Dewa Besem lirih dan itu juga mau didengar oleh Dewa Mirza. Setelah mendengar keluhan dari Dewa Besem, Dewa Mirza merasa jika dewa yang dimaksud adalah dirinya. Namun pada saat memahami kata-kata Dewa Besem lagi, barulah Dewa Mirza mengerti bahwa Dewa Besem sedang menunggu dewa yang lainnya. Aku akan cepat mengakhiri hidupmu. Gumam Dewa Mirza lirih lalu kemudian dia dengan cepat mengarahkan tinjunya ke arah Dewa Besem. Sementara Dewa Besem semakin mengutuk rekannya itu. Dan dalam sekejap mata, kekuatannya menurun secara drastis. Kini hanya tertinggal 10% saja dan Dewa Besem bersiap-siap untuk melarikan diri lagi dari hadapan Dewa Mirza. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini lagi. Akan aku pastikan kalau kamu mati kali ini. Ucap Dewa Mirza dengan seluruh kekuatannya yang berpusat pada tangannya. Kemudian, dengan kesempatan yang dia miliki, Dewa Mirza langsung menyerang kembali Dewa Besem tanpa kompromi dan ini sangat mengejutkan Dewa Besem itu sendiri. Akan kutunggu kau di Nirwana. Gumam Dewa Besem karena dia sudah pasrah kali ini. Lalu, senyuman jelas terpampang di wajah dari Dewa Mirza. Karena dia bisa melihat dengan jelas raut wajah keputusasaan yang ditunjukkan oleh Dewa Besem. Ketika jarak keduanya hanya tinggal 2 meter lagi, di mana Dewa Mirza yang tersenyum senang. Sedangkan Dewa Besem putus asa. Di sela-sela sebelum tangan Dewa Mirza sempat menyentuh Dewa Besem. Secara tiba-tiba, muncullah sesosok dewa lainnya yang ternyata sudah ditunggu-tunggu oleh Besem itu sendiri. Dasar dewa sialan. Apakah kamu sengaja menungguku mati? Baru kamu akan muncul. Ucap Dewa Besem mengutarakan ketidaksenangannya. Apa yang kamu katakan Dewa Besem? Apa kamu sudah mati saat ini? Bukankah sudah aku katakan, bahwa aku akan membantumu saat dirimu berada dalam situasi yang sangat kritis sekali? Bukankah aku sudah menepati janjiku padamu, wahai Dewa Besem yang arif? Ucap dewa tersebut menyanjung Dewa Besem dengan kata-kata yang bijak. Dan tujuan dari semua penyanjungannya tak lain dan tak bukan hanyalah untuk meredam kemarahan yang sekarang masih melanda hati Dewa Besem. Hentikan rayuanmu itu Dewa Garia. Lebih baik, kamu cepat bantu aku untuk menyingkirkan Dewa Mirza saat ini juga. Terang Dewa Besem sambil memulihkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Bab 412, Darah Pengikat Keturunan.
Sejujurnya Dewa Besem, aku sedikit kecewa denganmu. Bukankah di perjanjian kita, kamu harus menguras tenaga Dewa Mirza sampai batas bawahnya, yaitu sekitar 30%. Lalu apa ini Dewa Besem? Aku bisa melihatnya dengan jelas kalau Dewa Mirza masih memiliki sumber tenaganya sekitar 40%. Keluh Dewa Garia pada rekannya, Dewa Besem. Diamlah Dewa Garia. Bukankah aku sudah mengatakannya padamu kalau tubuhku belum sepenuhnya fit? Aku butuh beberapa hari lagi. Dan kamu memaksaku untuk menyerangnya. Ucap Dewa Besem karena dia tidak mau jika disalahkan seorang diri. Mendengar alasan yang sama, membuat Dewa Garia sedikit bosan. Dia tahu kalau kemampuan dan tempur Dewa Besem sangatlah tinggi. Sehingga dia memaksa Dewa Besem untuk menyerang Dewa Mirza dan menggulingkan singgasananya. Dewa Garia tahu, jika Dewa Besem berada pada performa terbaiknya, bukan tidak mungkin Dewa Besem tidak membutuhkan dirinya. Untuk apa dia membutuhkan Dewa Garia, jika Dewa Besem bisa mengatasinya sendiri? Dan hal ini yang coba dihindari oleh Dewa Garia. Baiklah Dewa Besem, aku sedikit setuju dengan alasanmu ini. Ucap Dewa Garia yang terlihat pandai menjilat itu. Sementara Dewa Mirza merasa jika dirinya menjadi satu-satunya target bagi semua dewa yang ada di Taman Harapan ini. Karena kedudukan yang dimilikinya, sehingga semua dewa yang ada di Taman Harapan berupaya untuk merampas apa yang telah menjadi milik Dewa Mirza. Termasuk kerajaan dengan sumber dayanya. Meskipun begitu, tentu tidak mudah untuk mengalahkan Dewa Mirza. Sehingga banyak yang berkoalisi saling bahu-membahu untuk mengalahkan Dewa Mirza. Dan ini adalah contoh nyatanya saat Dewa Besem bersekongkol dengan Dewa Garia. Kalian sama-sama sampah. Aku pastikan kalian akan mati di tanganku. Ucap Dewa Mirza karena dia kesal sekali. Ho 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 ho. Aku takut sekali Dewa. Ucap Dewa Garia begitu mengejek Dewa Mirza. Musnahlah kalian. Ucap Dewa Mirza sambil mengumpulkan seluruh kekuatannya. Sementara Dewa Besem terkejut dengan kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh Dewa Mirza, Dewa Garia justru bersikap santai. Seolah-olah dia tidak takut sama sekali. Kekuatan yang maha dahsyat. Dewa Ploki, apakah kamu menunggu aku lenyap? Baru kamu mau keluar? Ucap Dewa Garia datar dan seketika, seorang dewa kembali datang dan dia langsung berdiri di samping Dewa Garia. Melihat satu dewa lagi, Dewa Mirza semakin murka. Apalagi dewa yang baru saja datang, dia sangat mengenalnya dengan baik. Maafkan aku kakak. Aku tidak bermaksud untuk melawanmu. Tapi mau bagaimana lagi? Kamu tidak pernah menganggapku penting. Ucap Dewa Ploki yang semakin membuat Dewa Mirza geram. Dewa Ploki adalah adik dari Dewa Mirza. Dan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Semua itu berawal dari seorang wanita. Seorang wanita yang sudah didamba-dambakan oleh sang adik, Dewa Ploki. Namun secara sadar, Dewa Mirza mengambilnya dengan alasan wanita yang sedang mereka perebutkan adalah takdir dari Dewa Mirza. Sejak saat itu, Dewa Ploki dan Dewa Mirza saling bermusuhan. Pernah dulu mereka saling bertarung. Namun sayangnya, Dewa Ploki kalah telak dan membuatnya harus pergi dari istana Dewa Mirza. Lama kabarmu tidak terdengar, dan sekarang kamu datang menampakkan dirimu yang hina di hadapanku. Aku tidak akan segan-segan untuk membunuhmu kali ini. Dan anggaplah kebodohanku tempo dulu karena melepaskanmu begitu saja. Ucap Dewa Mirza dengan intonasi yang berat. Seolah-olah dia tak memiliki pilihan lain kali ini selain membunuh adik satu-satunya itu. Sementara Dewa Ploki hanya tersenyum mengejek. Dia begitu bangga dengan kekuatannya saat ini, sehingga dia tidak mungkin bisa kalah lagi. Selama pengasingannya, Dewa Ploki terus meningkatkan seluruh kekuatannya. Mengunjungi berbagai sumber mata air yang dipercaya bisa meningkatkan kekuatannya. Bertemu dengan banyak sekali dewa dan menimba ilmu pada dewa-dewa yang lebih kuat darinya. Termasuk Dewa Arser juga pernah ditemui oleh Dewa Ploki. Namun Dewa Arser tidak secara langsung mengajari Dewa Ploki. Dewa Arser hanya memberitahu pada Dewa Ploki bahwa untuk bisa meningkatkan kekuatannya secara instan adalah dengan bertarung dengan Mo Felix. Awalnya Dewa Ploki senang setelah mendengar saran dari Dewa Arser. Namun tidak setelahnya. Setelah melihat kekuatan yang dimiliki oleh Mo Felix, Dewa Ploki mengurungkan niatnya dan memilih untuk berkultivasi secara ekstrem. Hingga akhirnya Dewa Ploki berada di tingkatan progres level pertama. Meskipun begitu, mengingat kekuatan Dewa Mirza yang hanya tinggal 40%. Membuat Dewa Ploki dan Dewa Garia optimis bisa mengalahkan Dewa Mirza. Kakakku yang pintar, aku bukanlah adik kecilmu. Kali ini, aku berjanji akan menuntaskan penghinaan yang pernah kau berikan padaku. Aku juga tidak akan segan-segan membunuhmu. Akan kubalaskan dendam yang selalu membara di hatiku saat ini juga. Teriak Dewa Ploki lalu dia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dari auranya saja, Dewa Mirza tahu kalau kekuatan yang dimiliki oleh adiknya berkembang dengan pesat. Sementara Dewa Garia tersenyum puas. Rencananya untuk memanfaatkan dua dewa bodoh ini akhirnya tercapai juga. Dewa Garia sangat senang saat melihat Dewa Ploki mengerahkan seluruh kekuatannya. Itu tandanya, Dewa Ploki benar-benar serius ingin membunuh Dewa Mirza. Namun apa yang tidak mereka duga adalah, mereka lupa akan penyebab Dewa Mirza bisa musnah. Dan itu ada pada mata sang penghancur yang sekarang dipakai oleh Kuni. Ploki, jangan pernah kau sesali keputusanmu ini. Teriak Dewa Mirza sambil mengacungkan tangannya yang telah memiliki sebagian kekuatannya. Kemudian Dewa Mirza memukul tepat ke arah dada Ploki. Bugah!
Duara. Namun sayang, Loki mampu menangkisnya dengan aura kekuatan yang meluap-luap. Hahaha, apakah hanya segini kemampuanmu kakak? Ucap Loki karena dia berhasil menangkis serangan dari Dewa Mirza. Terlihat, Loki begitu kuat. Sementara Dewa Mirza hanya tersenyum sinis saat melihat Dewa Loki tertawa lepas. Baginya, menyentuh Loki sekali saja. Itu sudah cukup baginya untuk mengaktifkan darah leluhurnya. Sebuah ritual di mana hanya kepala keluarga Mirza yang bisa memakainya. Dan Loki melupakan hal sepenting itu. Hahaha, maafkan aku kakak. Aku akan membuatmu merasakan apa artinya penderitaan yang sesungguhnya. Teriak Loki lalu dengan garangnya. Dia menerjang Dewa Mirza. Sementara Dewa Mirza tetap tenang. Dia tahu bahwa serangan Loki tidak akan mengenainya. Begitu Loki mendekat, Dewa Mirza lalu membuka kedua mulutnya dan seketika Loki terdiam. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya kedua bola matanya yang melotot karena secara tiba-tiba tubuhnya terdiam. Setelah itu, mata Loki makin melebar saat dia teringat dengan kekuatan leluhurnya, yaitu darah pengikat keturunan. Bab 413, Monster Kuno Ravalea. Dasar bajingan, kau gunakan cara kotor untuk mengendalikanku? Batin Loki, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Dewa Mirza tersenyum sinis, lalu tatapannya berubah menjadi garang saat dia melihat ke arah Garia yang sedang terkejut itu. Baik Dewa Garia ataupun Dewa Loki sama-sama lupa dengan jurus turun-temurun yang dikendalikan oleh keluarga Mirza. Sehingga keadaan yang semula berada di pihaknya. Tapi kini berubah 180 derajat dan berpihak pada kemenangan Dewa Mirza. Sudah saatnya aku mengakhiri pertempuran sia-sia ini. Garia, ku datang untuk mencabut nyawamu. Teriak Dewa Mirza dan kali ini kekuatan penuh langsung dikeluarkan oleh Dewa Mirza. Melihat betapa kuatnya Dewa Mirza, membuat Dewa Garia tak bisa meremehkannya kali ini. Apalagi kartu as dari Dewa Garia sudah dia mainkan dan hasilnya sungguh jauh di luar harapannya. Dewa Garia merasa jika kali ini dia berada dalam keputusasaannya yang nyata. Di mana semua rencana yang sengaja dia buat satu persatu tercerai-berai. Dari Dewa Besem yang mendapat bagian untuk melemahkan Dewa Mirza pada titik terendah kekuatannya, tapi gagal. Selain itu, ada Dewa Loki, adik dari Dewa Mirza yang juga tak bisa berbuat apa-apa kali ini. Praktis, yang tersisa sekarang hanyalah kecerdikan dirinya yang dapat membantunya keluar dari masalah ini. Mengingat kekuatannya hanya ada di Naani level pertama, maka kemungkinan besar dia kalah adalah 99%. Tunggu dulu Dewa Mirza, sebetulnya aku tidak mau terlibat dengan masalah ini. Tapi karena ada yang ingin menyerangmu, dan mereka juga butuh bantuan. Makanya aku tak punya pilihan lain selain untuk ikut membantu mereka. Jadi lepaskanlah aku kali ini, Dewa Mirza. Aku janji tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Ini sumpah terakhirku padamu Dewa Mirza yang agung. Ucap Garia dengan sedikit menyanjung Dewa Mirza. Dewa Garia berharap, untuk kali ini saja, dirinya bisa selamat. Namun apa yang terjadi selanjutnya, lagi-lagi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Dewa Garia. Tatapan penuh penghinaan, serta aura yang kuat untuk membunuh membuat Dewa Garia tak percaya. Dewa Garia tak mengira jika rayuannya sudah tak mempan pada Dewa Mirza. Sehingga membuat Dewa Garia mengeluarkan benda pusaka yang teramat berguna. Sebuah benda peninggalan leluhurnya untuk bisa selamat dari mara bahaya. Dan benda itu adalah jantung kering milik monster kuno. Namun, ada pantangan yang harus Dewa Garia pikirkan. Karena monster kuno tersebut akan terus mengamuk selama 7 hari tanpa ada satupun dewa yang bisa mengendalikannya. Konsekuensinya memang sangat berat. Tapi saat mengingat nyawanya terancam, Dewa Garia tidak berpikir 2 kali untuk mengeluarkan jantung kering monster kuno tersebut. Tidak ada cara lain. Nyawaku lebih berharga kali ini. Gumam Dewa Garia lalu dia melemparkan jantung kering tersebut di hadapan Dewa Mirza. Sementara Dewa Mirza langsung terkejut begitu mengenali benda yang dibuang oleh Dewa Garia. Marah, tentu saja. Karena Dewa Garia membuang jantung kering monster kuno tersebut di wilayahnya. Dan membuat wilayah dari Dewa Mirza terancam. Dasar dewa terkutuk. Aku tidak akan pernah melepasmu. Teriak Dewa Mirza pada Dewa Garia. Setelah itu, Dewa Mirza mengejar Dewa Garia dan dirinya berhasil menangkap Dewa Garia yang berusaha kabur keluar dari wilayahnya. Aku tidak akan pernah melepasmu, ingat itu Dewa Sialan. Teriak Dewa Mirza lagi. Kemudian, saat Dewa Mirza hendak kembali, secara tiba-tiba, tanah yang ada di Taman Harapan berguncang hebat. Disinyalir, guncangan hebat tersebut berasal dari sebuah jantung kering yang dilempar oleh Dewa Garia. Dan bersamaan dengan itu, muncul sebuah monster yang ukurannya sama persis dengan Movelix. Ingat, hanya ukurannya yang sama persis dengan Movelix. Sedangkan untuk jenisnya berbeda. Bisa dibilang, monster yang baru muncul ini adalah perpaduan antara King Kong dan landak. Di mana tubuh bagian depannya terdapat semacam tameng. Sedangkan bagian belakangnya dipenuhi dengan duri-duri kecil yang banyak sekali. Begitu monster tersebut berubah ke wujud sempurnanya, Dewa Mirza maupun Dewa Garia tak percaya dengan apa yang mereka lihat mengenai kekuatan monster tersebut. Di tatapan mereka, monster kuno ini berada di tingkatan progres level 4, dan itu jauh melampaui kekuatan semua dewa yang ada di Taman Harapan ini. Terpakulah mereka untuk beberapa saat. Karena apa yang mereka lihat,
tidak dapat menggambarkan kengerian yang akan mereka lalui dalam beberapa hari ke depan. Itu pun kalau mereka masih bisa selamat dan hidup. Inikah yang kamu mau? Membangkitkan monster kuno Ravalea. Ucap Dewa Mirza seperti mengaguminya. Namun di dalam hatinya, dia sangat ketakutan sekali. Monster kuno yang hanya ada pada legenda. Kini dia berdiri di depannya sambil melihat sekitar. Entah apa yang sedang dicari oleh monster Ravalea. Dia terus melihat ke kanan dan ke kirinya beberapa kali sebelum akhirnya dia menatap Dewa Mirza dan juga Dewa Garia yang tepat berada di depannya tersebut. Dewa Mirza, dapatkah kamu melepaskanku? Ucap Dewa Garia lirih karena dia benar-benar ketakutan kali ini. Diam kau bajingan, apa otakmu berguna dengan memanggil monster terkutuk ini ke wilayahku? Ucap Dewa Mirza merasa geram sekali. Meskipun begitu, Dewa Mirza tidak bertindak gegabah. Karena dia tahu, menurut buku legenda, jika monster Ravalea sudah bangkit, maka untuk menyelamatkan diri yang tepat adalah mematung dan menyembunyikan kekuatan yang dimilikinya. Kalau tidak, monster Ravalea akan mengejar dan menghisap seluruh kekuatan yang dimilikinya. Sementara itu, Dewa Besem yang sejak awal bersemedi. Tiba-tiba hatinya merasa tidak enak. Kemudian dia mencoba untuk melihat keadaan sekitar. Karena keadaan nampak sunyi, Dewa Besem lalu membuka matanya secara perlahan dan mulutnya langsung ternganga begitu melihat monster kuno yang jika diingatnya. Itu adalah monster yang hanya ada di dalam legenda saja. Tak percaya? Tentu saja. Kemudian dia memejamkan matanya lagi, lalu membuka kembali matanya dan berharap ini semua hanya halusinasinya saja. Namun begitu dia membuka matanya, monster tersebut masih tetap ada dengan posisi dia berada di sampingnya dan monster Ravalea belum menyadari akan keberadaan Dewa Besem yang memang sedang berkultivasi sejenak untuk memulihkan kekuatannya. Apakah ini ulah dari Dewa Garia? Sudah tak ada harapan bagiku untuk tetap hidup kali ini. Batin Dewa Besem dengan rasa frustasi yang jauh berlipat-lipat lagi dari apa yang pernah dia rasakan saat dia menerima serangan telak dari Dewa Mirza. Dewa Mirza, tolong lepaskan aku. Aku akan berkata pada monster Ravalea agar dia pergi dari wilayah Anda. Ucap Dewa Garia lirih sekali. Karena dia takut monster Ravalea mendengar suaranya. Kamu ingin bebas? Ini sekarang bebaslah. Ucap Dewa Mirza lirih juga sambil melempar Dewa Garia ke arah monster Ravalea.